Perubahan iklim bukan hal yang baru. Dampak yang diakibatkan sudah meluas ke level global. Baru-baru ini kita melihat dampak kebanjiran dahsyat di Cina dan di Jepang. Kali ini saya akan membahas sektor pertanian di Indonesia, di mana perubahan iklim menyebabkan pergeseran musim tanam, sehingga tak jarang banyak petani mengalami kerugian akibat gagal panen. Di tahun 2019, 20% dari total desa di Indonesia mengalami kekeringan. Dan kita tahu, di awal tahun 2020 terjadi banjir di beberapa wilayah di Indonesia. Pertanian erat hubungannya dengan cuaca. Kondisi cuaca yang tidak menentu mengakibatkan petani mengalami kesulitan dalam menentukan pola tanam dan mengendalikan serangan hama dan penyakit. Petani kita memiliki warisan budaya leluhur yang sudah digunakan dalam pedoman berbudidaya. Di Jawa, kita mengenal yang namanya Prananta Mangsa. Petani menghitung dengan sistem kalender Jawa kapan mereka harus mulai masuk musim tanam dan kapan mereka akan panen. Sayangnya, pedoman turun-menurun ini sudah nggak lagi relevan dengan kondisi cuaca seperti saat ini. Saya bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu petani? Di tahun 2016, saya pikir teknologi adalah solusi yang tepat untuk membantu petani beradaptasi dengan perubahan iklim. Maka dari itu, saya masuk kuliah pertanian lagi. Di sanalah kami mengembangkan teknologi di bidang agriculture. Dalam agroteknologi, kami mengembangkan teknologi berbasis Internet of Things dan drone yang bisa memberikan data kondisi lahan secara real time dengan bantuan kecerdasan buatan, sehingga kita dapat memberikan rekomendasi budidaya untuk petani. Petani dapat langsung memonitor kondisi lahannya dimanapun dan kapanpun dia berada melalui aplikasi yang menampilkan informasi pembacaan sensor, menyediakan konsultasi pertanian, membantu identifikasi hama dan penyakit, dan memberikan rekomendasi bagaimana cara mengatasi hama dan penyakit tersebut. Dari pemikiran tersebut, di tahun 2018, terbentuklah startup kami dengan visi untuk membantu mensejahterakan petani. Selain sensor tanah, debit air, cuaca, kami juga mengembangkan drone untuk pemetaan lahan dan untuk pengecekan kesuburan lahan dan penyemprotan input budidaya seperti pupuk atau pestisida. Drone sprayer dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi budidaya yang biasanya 1 hektar lahan menggunakan 5 orang buruh tani dan menghabiskan waktu 3 jam untuk pemupukan atau penyemprotan. Dengan drone sprayer, cukup 2 operator dan 10 menit. Terkadang masalah datang secara tak terduga. Kita berusaha menyelesaikannya sendiri, tapi ternyata masalah kita cukup besar untuk dipecahkan seorang diri. MSMB hadir, membawa berbagai solusi mempermudah kinerja Anda menggunakan teknologi pertanian terintegrasi dengan aplikasi yang mudah digunakan. Petani secara berkelompok dapat menyewa jasa drone untuk menghemat biaya tenaga kerja dan juga mengatasi kelangkaan buruh tani yang terjadi pada saat ini. Aplikasi Ritek berbasis Android yang terintegrasi dengan sensor tidak hanya untuk memonitor kondisi lahan petani,
tapi juga menyediakan fitur lain, seperti identifikasi hama dan penyakit melalui kecerdasan buatan, forum diskusi petani, antar petani, atau petani dengan expert, pencatatan usaha tani, perakiraan cuaca 4 hari ke depan, dan prediksi harga komoditas 3, 4, 5 bulan ke depan. Melalui identifikasi hama, petani hanya butuh memfoto tanamannya. Lalu aplikasi dapat memberikan keterangan mengenai apa yang terjadi pada tanaman tersebut, disertai dengan profil hama dan penyakit pengganggu tanaman tersebut, dan cara menanggulanginya. Harapannya, dengan teknologi ini, petani dapat mengurangi gagal panen dengan adanya early warning system. Setelah teknologinya stabil, bersama tim kami melakukan uji coba pilot project di berbagai daerah. Saat ini, sudah ada 24 kabupaten di Indonesia, lebih dari 3.500 petani di Indonesia adalah pemakai aplikasi aktif. Untuk beberapa kasus, penggunaan teknologinya dapat membantu petani meningkatkan produktivitas hingga 30% dan efisiensi penggunaan pupuk atau pestisida hingga 50%. Kasus yang biasanya terjadi, petani menggunakan feeling dalam menentukan berapa jumlah pupuk yang harus disebar. Sehingga mereka tidak tahu apakah mereka menyebar kebanyakan atau terlalu sedikit. Selain itu, perakiraan cuaca yang dipakai petani saat ini menyebabkan petani melakukan pemupukan di saat waktu yang tidak tepat. Petani biasanya memprediksi, hari ini cerah, jadi dia melakukan pemupukan. Tapi ternyata 2 jam kemudian datanglah hujan. Sehingga pemupukan yang dilakukan petani menjadi mubazir. Dan petani harus melakukan pemupukan ulang. Di mana 1 hektar tanah membutuhkan 200 kilo pupuk. Dengan pemupukan ulang, maka peningkatlah ongkos produksi petani. Jadi, dengan informasi dan aplikasi mengenai kondisi lahan, petani dapat mengukur kebutuhan pupuk secara presisi dan tepat waktu. Tentunya, proses aplikasi smart farming ini dapat berjalan lancar berkat peran stakeholder terkait, khususnya pemerintah. Proyek yang sudah kami jalankan didukung oleh instansi pemerintah baik di tingkat kementerian maupun di tingkat daerah melalui skema public-private partnership. Saya pikir dengan teknologi kita bisa membantu petani untuk meningkatkan produksi dan mengurangi biaya produksi sehingga mampu meningkatkan keuntungan secara konsisten. Sehingga akhirnya membantu membuat petani makin sejahtera. Tetapi solusi saya masih jauh dari harapan. Saya salah. Permasalahan budidaya yang timbul akibat perubahan iklim bukan masalah yang paling signifikan. Persoalan yang dialami petani sangatlah kompleks dan saling berkaitan, lebih dari sekedar bercocok tanam. Dari segi harga komoditas, harga di tingkat petani tergolong terlalu rendah. Rantai pemasaran yang panjang dan kompleks, dengan selisih harga dari petani hingga end customer mencapai 50%. Rantai pasok pangan yang kompleks dan panjang ini memaksa petani untuk menjual hasil taninya dengan harga yang rendah, sehingga keuntungan yang didapat juga sangat kecil. Di sisi lain, petani juga harus bersaing dengan produk impor yang harganya jauh lebih murah. Dengan adanya kebijakan impor dengan data yang kurang akurat dan kurang transparan, pengambil kebijakan seringkali meleset dalam mengambil kebijakan, sehingga petani kita mengalami kesulitan.
Selain harga, rantai pasok, akses pasar, kebijakan pemerintah, persoalan modal menjadi masalah selanjutnya. Akses pinjaman yang ribet dan penuh persyaratan membuat petani kesulitan dalam mengembangkan usaha taninya. Akses pasar, harga jual, permodalan, kebijakan pemerintah adalah hal di luar budidaya. Yang paling krusial dan berpengaruh secara signifikan dalam kegiatan bertani. Rupanya, solusi teknologi saja tidak dapat membantu mensejahterakan petani. Untuk membantu mensejahterakan petani, end-to-end solution adalah skema yang lebih tepat untuk dilakukan dengan menggandeng beberapa stakeholder untuk bekerja bersama. Membangun sebuah ekosistem, membantu menyelesaikan masalah petani dari hulu hingga hilir. Dalam ekosistem ini, kami menjadi teknologi provider dan ekosistem builder. Stakeholder lainnya adalah Agrifund, yaitu lembaga pembiayaan seperti bank, asuransi pertanian yang berperan dalam antisipasi gagal panen, off-taker berperan menyerap hasil panen dengan harga yang layak. Penjamin ekosistem dan fasilitator adalah biasanya pemerintah daerah yang berperan dalam farmer engagement dan monitoring program. Data yang transparan dapat membantu pengambil keputusan dalam kebijakan yang berhubungan dengan pertanian. Dalam ekosistem ini, memberi keuntungan kepada petani berupa akses teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian, jaminan pasar, asuransi, permodalan, dan juga informasi yang transparan bagi para pemberi modal dan asuransi bahwa benar petani itu melakukan kegiatan pertaniannya. Sudah 2 tahun, saya dan tim melakukan banyak cara untuk mewujudkan skema ini. Sebagai contoh, kami melakukan kerjasama dengan sebuah bank nasional untuk penyaluran kredit usaha rakyat KUR di Karanganyar untuk komoditas jagung. Petani di sana juga mendapatkan saprodi yang berkualitas, asuransi pertanian, dan pilihan akses pasar setelah panen. Hampir 100 orang petani terlibat dengan total kredit 1,4 miliar rupiah sudah tersalurkan di proyek ini. Namun dalam perjalanannya, permasalahan dan tantangan dari lapangan terus bermunculan. Ini menjadi PR saya dalam mewujudkan ekosistem bisnis pertanian yang berkelanjutan. Dari pengalaman di lapangan, memang tidak mudah untuk membentuk sebuah ekosistem yang terintegrasi. Tetapi, secara desain sistem, alur proses pengembangannya sudah jelas. Dari pembelajaran ini, saya meyakini skema ekosistem multi-stakeholder bisa direplikasi untuk komoditas pertanian lainnya dan juga pertanian dan peternakan di Indonesia. Kedepannya, saya dan tim sedang mengembangkan skema pasca panen. Skema ini berfokus pada pengelolaan produk pasca panen dengan tujuan untuk meningkatkan umur produk dan mensortasi produk berdasarkan grade dan size yang diminta konsumen. Penggunaan teknologi ozon, nanobubble, dan biotek untuk menjaga kualitas produk supaya hasil panen tidak cepat busuk dan menambah umur produk 30 hari, tetap segar tanpa bahan kimia apapun. Dari sinilah kami berupaya untuk memastikan produk petani dapat tersalurkan ke konsumen dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai. Dalam merancang sistem pasca panen ini akan ada teknologi pencucian hasil panen agar bebas bakteri dan virus, sortasi produk,
packaging, dan gudang penyimpanan cold storage dengan menggunakan sumber energi tenaga surya. Kami menggandeng BUMDes sebagai agen yang menyediakan tempat untuk gudang penyimpanan produk dekat dengan petani sehingga kendala logistik bisa ditekan. Proyek ini akan fokus di 100 area di Pulau Jawa. Sebagaimana akibat persoalan perubahan iklim yang luas di sektor pertanian, cara penyelesaian persoalan yang timbul juga harus menyeluruh. Perubahan iklim tidak hanya memicu persoalan terkait budidaya di lahan. Dampak turunannya dari kondisi ini sangat kompleks. Penyelesaiannya pun harus dari hulu hingga hilir secara kesatuan. Untuk itu, kita tidak bisa membiarkan petani bekerja sendiri. Kita perlu membantu mereka dengan bekerja bersama-sama. Terima kasih.